Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utahi Purwo Pangestu dari kelas PIC non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berjudul Teori atau Pemikiran Pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, konsep tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya dia tidak bisa lepas dari bantuan atau pertolongan orang lain. Pertolongan yang dia dapatkan dari orang tuanya sejak awal kehidupannya adalah juga dapat dikatakan dengan pendidikan. Dan pertolongan yang dia dapatkan ini meliputi kepada bentuk pertolongan dalam perawatan fisik, juga pembentukan rohani. Dalam perawatan fisik yang diberikan oleh orang tua terhadap anak adalah seperti berupa pemberian makanan yang bergizi, penyediaan tempat tinggal yang layak, juga pemberian pendidikan yang baik bagi jiwanya. Sedangkan dalam pembentukan rohani, yang paling penting kemudian adalah bimbingan dan pendidikan terhadap seluruh potensi rohani manusia yang telah Allah berikan kepadanya, di mana terdapat 4 potensi rohani manusia, yaitu akal, kalbu, nafs, dan roh. Pada sisi akal, manusia dididik agar dapat memperoleh tingkat kecerdasan yang maksimal dengan cara mengisinya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pada sisi kalbu, manusia dididik agar dia dapat memiliki watak dan sifat yang terpuji, juga mengisi hatinya dengan segala akhlak terpuji dan menjauhi akhlak yang tidak terpuji. Pada sisi nafs, manusia perlu dididik agar dia dapat mengendalikan hawa nafsu yang negatif, yang mungkin saja dapat merusak kehidupannya ataupun juga kehidupan makhluk lain sekitarnya. Dan pada sisi ruhnya, manusia ini perlu dididik agar ruhnya yang asalnya suci dan bersih tidak terkotori oleh daya tarik hawa nafsunya. Dan disinilah pendidikan berperan, yaitu untuk memberdayakan potensi-potensi tersebut agar seorang manusia dapat menjadi muslim dalam arti sesungguhnya, yaitu muslim yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Rabbnya, dengan manusia, dan juga dengan alam semesta. Adapun pada dasarnya juga, pendidikan Islam merupakan sarana terpenting untuk membawa manusia kepada ketujuan hidupnya, dan konsep dasar Islam tentang pendidikan pada hakikatnya merupakan misi awal Rasulullah SAW, yang mana sesuai dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya yang dimulai dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Dan urgensi perintah untuk membaca ini dipahami dengan berulangnya perintah tersebut dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sementara objeknya ini tidak disebutkan terperinci apa, sehingga hal ini memberikan pengertian bahwa perintah membaca haruslah dilakukan secara menyeluruh dan bukan separuh-separuh saja. Membaca dalam hal ini merupakan diartikan sebagai pendidikan. Maka karenanya pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan ini merupakan faktor utama dalam hal pengembangan potensi sumber daya manusia. Dalam pendidikan Islam, kita mungkin sering mendengar ya bahwa pendidikan ini diistilahkan dengan 3 kata, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Tarbiyah ini adalah proses mendidik secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia dalam rangka menjaga dan mengembangkan fitrah yang ada dalam diri seseorang. Adapun taklim yang berasal dari kata alima berarti mengajar, atau dapat juga disebut dengan transfer of knowledge. Dan kemudian yang terakhir adalah ta'dib. Ta'dib itu mengesankan kepada proses pembinaan terhadap sikap moral dan etika dalam kehidupan yang lebih mengacu kepada peningkatan martabat manusia. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi dari pendidikan Islam ini, tapi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan segala bentuk usaha pembinaan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain dalam kehidupan agar manusia yang telah dibina tersebut berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitasnya. Dan pendidikan Islam ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang beriman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Adapun seperti diketahui bahwa yang menjadi dasar pedoman dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Tarbiyatul Ula atau pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan di samping sunnah beliau sendiri, sehingga adanya Al-Quran ini dengan perbendaharaan yang luas bagi
pengembangan pada manusia menjadi tolak ukur dalam memahami konsep-konsep pendidikan, baik dalam tatanan kemasyarakatan, moral maupun spiritual, serta material dalam alam semesta. Adapun ayat-ayat tentang konsep dasar pendidikan Islam tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Al-Quran adalah mendidik manusia dengan metode nalar serta sahat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan mengobservasi yang kemudian bisa dikenal dengan istilah tadabbur. Maka pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu kepada pemahaman bahwa ketika manusia meyakini dirinya adalah ciptaan Tuhan dan melalui proses keyakinan tersebut dengan ikhtiar, maka disitulah terjadi pola pendidikan. Al-Quran juga secara detail menjelaskan mengenai proses dan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai potensi dan kecerdasan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia melalui rahim ibu, kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati, dan juga Allah memberikan potensi agama kepada setiap manusia yang kemudian disebut dengan fitrah, di mana teori tentang fitrah ini menjelaskan mengenai perkembangan individu dalam proses belajarnya. Adapun teori fitrah ini merujuk kepada potensi yang terdapat dalam diri manusia yang memiliki unsur jasmania atau fisiologis dan unsur rohaniah atau psikologis. Dalam unsur yang terkandung tersebut, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan untuk kemudian berkembang. Lalu terdapat potensialitas di sana, yang dalam aliran psikologi behaviorisme disebut dengan kemampuan dasar yang bisa otomatis berkembang. Teori fitrah ini juga menjelaskan bahwa setiap orang membawa fitrah tauhidnya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati sebagai penentu sikap. Potensi dan anugerah pendengaran, penglihatan, juga hati inilah yang kemudian menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi-potensi lain yang beragam. Selain itu, terdapat juga hadis yang memuat tentang anjuran menuntut ilmu dan mensyaratkan arti dari pendidikan, yaitu hadis riwayat Ar-Rabi'i, di mana bunyinya, dari Abu Ubaid dari Jabir bin Zaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan yang terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. Hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan hadis di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan segala upaya untuk membuat manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini merupakan transfer of knowledge atau penyampaian pengetahuan, atau juga transfer of value atau penyampaian sebuah nilai, di mana hakikat dari proses pendidikan ini adalah upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Dan dalam konteks ajaran agama Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga ia menjadi manusia berakhlak karimah atau insan kamil. Dan dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Dalam sebuah adagium usuliyah dikenal kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya bahwa segala tindakan dan aktivitas haruslah berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah disiapkan. Dan adagium ini menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan seharusnya pendidikan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai, bukan berorientasi pada materi. Maka karenanya tujuan pendidikan harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain.
Dan jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan, tentu tidak bisa lepas juga dari tujuan hidup manusia sendiri, sebab pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Dan dalam hal ini, pendidikan Islam secara filosofis memiliki konsepsi yang jelas dan tegas mengenai manusia, di mana menurut Al-Abrashi, manusia yang ingin diciptakan oleh pendidikan Islam adalah manusia yang mencapai akhlak yang sempurna. Yusuf Qaradawi juga berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan kepada manusia seutuhnya untuk akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan juga keterampilannya, dan tujuan terakhir pendidikan muslim adalah terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna pada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Adapun Abu Al-Ainain menjelaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam sebagai tujuan primer harus mengandung dua nilai, yaitu nilai spiritual atau ruhaniah yang berkaitan dengan Allah, dan nilai ibadah atau nilai ubudiyah yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dari pendapat tersebut, Muhammad Nasir menyimpulkan bahwa pendidikan Islam sebenarnya bermaksud untuk merealisasikan tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maju, mandiri, dan memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat sehingga dapat tercipta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini kemudian sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan Islam secara filosofis yang ideal ini seharusnya menetapkan rumusan konseptual yang bersifat menyeluruh dan logis agar dapat melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya memajukan umat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menyeimbangkannya dengan nilai-nilai keislaman agar tercipta manusia insan kamil yang bertakwa pada Allah, beriman, berilmu, serta berakhlak mulia. Dan hakikat dari tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kesadaran seorang manusia terhadap dirinya sendiri sebagai hamba Allah, juga kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat yang tentunya memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembinaan masyarakat sekitarnya melalui pendidikan. Karena dengan rumusan tujuan pendidikan diharapkan seorang manusia ini dapat meningkatkan kualitasnya dalam membina hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Selanjutnya, setelah tujuan pendidikan diketahui, maka yang harus disusun kemudian adalah kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dan setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena dia merupakan formulasi pedagogik yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya berupa fisik, intelektual, emosional, sosial, dan keagamaan. Dengan memahami kurikulum pula, para pendidik ini dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, dan media pembelajaran, juga alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Zakir Darajat mengemukakan bahwa kurikulum merupakan suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Adapun jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Berkaitan dengan kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman, dasar-dasar kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, juga susunan kurikulum. Dan kemudian beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan diantaranya adalah yang pertama, dasar agama, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan haruslah meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada dasar agama Islam atau Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber yang bersifat furu lainnya dengan segala aspeknya. Yang kedua, dasar falsafah yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Yang ketiga, dasar psikologi.
yang mana memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan seorang antara satu peserta didik dan peserta didik lainnya. Yang keempat ada dasar sosial, di mana dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum ini harus mengakar kepada masyarakat dan perkembangannya. Kemudian, secara umum, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik yang kemudian disebut dengan komponen yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan. Terdapat 4 komponen utama dari kurikulum, yaitu diantaranya pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Yang kedua, data-data, yaitu pengetahuan, informasi-informasi, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu yang kemudian nanti ini disebut dengan mata pelajaran. Yang ketiga adalah metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat ada metode dan cara penilaian atau evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut. Selanjutnya, untuk merumuskan kurikulum pendidikan Islam diawali dengan merumuskan tujuan pendidikan Islamnya terlebih dahulu, dan setelah itu dapatlah dirumuskan sesuai dengan acuan yang sudah diuraikan dalam tujuan pendidikan. Adapun aspek-aspek yang kemudian nantinya akan ada dalam kurikulum itu diantaranya adalah aspek yang pertama, aspek ketuhanan dan akhlak, di mana uraian tentang materi pokoknya berkenaan dengan aspek akhlakul karimah, karena pendidikan Islam bertujuan untuk membina akhlak mulia dalam hal ini erat kaitannya dengan menumbuhkan sifat-sifat terpuji pada diri seseorang dan mengikis habis sifat-sifat tercelanya. Yang kedua ada aspek akal dan ilmu pengetahuan, karena pendidikan akal bertujuan untuk membentuk peserta didik agar berpikir ilmiah. Maka karenanya sangat penting untuk mendidik dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan juga penting kedudukannya dalam Islam. Yang ketiga adalah aspek pendidikan jasmani, karena Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka karenanya Islam mengajarkan untuk memelihara dengan baik kedua unsur tersebut. Yang keempat ada aspek kemasyarakatan, karena pendidikan Islam bertujuan agar manusia ini memahami kedudukannya sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial, yang dalam hal ini manusia hendaknya dapat mengenal hubungannya dengan dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Yang keempat ada aspek kejiwaan. Aspek kejiwaan ini adalah berarti pendidikan adalah mendidik agar peserta didik memiliki jiwa yang sehat dan terhindar dari segala gangguan kejiwaan. Maksud dari kesehatan jiwa ini adalah kemauan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, untuk mencapai integritas dan kesatuan pribadinya sendiri, juga untuk dia dapat melakukan penerimaan terhadap dirinya sendiri dan penerimaan orang lain terhadapnya. Yang keenam ada aspek keterampilan, karena manusia ini hidup membutuhkan beraneka keperluan, dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja. Nah, agar seseorang terampil dalam bekerja, maka dia harus dididik untuk memiliki keterampilan tersebut. Adapun pembahasan kurikulum dalam Al-Quran tercantum dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana disebutkan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia, yaitu membaca, karena selain melibatkan proses mental yang tinggi, juga memberikan pengaruh pada pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan, pemikiran, dan juga daya cipta. Dan motivasi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah agar manusia terdorong untuk mengadakan eksplorasi kepada dirinya melalui kemampuan membaca dan juga menulis. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah elemen pokok dari pendidikan dan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan, karena dengan kurikulum dapat diketahui pula gambaran atas bentuk kejadian seperti apa yang ingin dibentuk, sehingga dapat sejalan dengan nilai-nilai tujuan pendidikan Islam. Dan secara filosofis, hakikat kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu acuan yang dapat membimbing elemen-elemen dalam pendidikan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya.
Dalam proses pendidikan Islam, metode juga memiliki kedudukan yang signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan, metode dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Karena biasanya cara penyampaian materi yang komunikatif jauh lebih efektif dan disenangi oleh peserta didik meski materinya tidak terlalu menarik. Begitupun sebaliknya, materi yang baik jika disampaikan dengan cara yang kurang menarik akan menjadi kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Maka tentu penerapan metode yang tepat sangatlah mempengaruhi pencapaian keberhasilan. Sementara metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Adapun hakikat dari metode pendidikan sendiri adalah bagaimana caranya menyampaikan pesan pendidikan kepada peserta didik. Adapun terdapat beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam, antara lain yang pertama, metode ceramah yang merupakan metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara penuturan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik baik dalam skala kecil maupun skala besar. Yang kedua ada metode diskusi atau metode musyawarah yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah menyangkut kebutuhan dan kepentingan bersama, di mana dalam metode diskusi ini dapat dilakukan sebuah metode yang untuk menyajikan pelajaran melalui proses pemikiran kritis dan teliti tentang suatu masalah dengan jalan bertukar pikiran di antara para peserta didik untuk memeriksa dan dengan teliti hubungan yang terdapat di dalamnya dengan jalan menguraikan, membandingkan, dan mengambil kesimpulan. Yang ketiga ada metode demonstrasi atau eksperimen, di mana metode ini merupakan metode mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu. Yang keempat ada metode insersi atau metode sisipan, yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menyelipkan intisari dari materi pelajaran agama Islam di dalam materi pelajaran umum, dan hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya menerima penjelasan materi pelajaran umum secara ilmiah, tetapi juga mampu melihat perbandingan kajian melalui perspektif kajian agama. Yang kelima ada metode selubung atau metode yang menyajikan materi pelajaran agama yang sengaja dibungkus atau diselubungi dengan materi-materi lain seperti melalui kisah cerita atau melalui ilmu lain seperti misalnya ilmu sejarah. Misalnya seorang guru mengajar sejarah tentang perang Padri yang mengisahkan kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol, atau sejarah perang salib dengan pahlawannya yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di dalam kisah tersebut disuntikan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada yang keenam ada metode inquiry atau merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyuguhkan suatu peristiwa yang mengandung teka-teki atau permasalahan kepada peserta didik sehingga peserta didik ini bisa terdorong untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Yang ketujuh ada metode keteladanan atau metode memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan metode ini dapat menjadi pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan pendidik. Yang ke-8 ada metode pembiasaan, yaitu membiasakan seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu sejak dini gitu. Dan inti dari pembiasaan ini adalah pengulangan agar si peserta didik ini terbiasa. Yang ke 9 ada metode hiwar atau metode percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki oleh pendidik. Yang ke-10 ada metode ibrah dan mau'izah. Metode ibrah adalah penyajian bahan pelajaran yang bertujuan melatih daya nalar pembelajar dalam menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan atau sesuatu yang disaksikan dengan menggunakan nalar. Sedangkan metode mau'izah adalah pemberian motivasi dengan menggunakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan. Yang ke-11 adalah metode tarhib wa tarhib, yang adalah metode memerintah dan melarang, misalnya menerangkan maslahat dan pahala dari mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan tentang mudarat jika melakukan atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Metode pendidikan Islam juga kemudian harus digunakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mampu memberikan pengarahan dan petunjuk tentang pelaksanaan metode pendidikan tersebut. Yang pertama ada prinsip mempermudah, yaitu bahwa metode pendidikan ini yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah
menggunakan suatu cara yang bisa memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Maka haruslah metode yang digunakan mampu membuat peserta merasa mudah menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Yang kedua ada berkesinambungan, bahwa metode tersebut tuh harus dilakukan terus-menerus gitu dari peserta didik agar dapat terasa gitu hasilnya atau manfaatnya. Kemudian metode pendidikan juga harus bersifat fleksibel dan dinamis, di mana terdapat kedinamisan dalam penyampaian metode, yang dimana pemakaian metode ini tidak hanya monoton dengan hanya satu macam metode saja. Adapun beberapa contoh metode pendidikan ini tertuang dalam Al-Quran yang adalah sebagai sumber dalam pendidikan Islam, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini pada awalnya merupakan ayat dakwah yang merupakan seruan Rasulullah kepada umat manusia, baik kepada mereka yang telah masuk Islam maupun kepada mereka yang belum masuk Islam. Namun jika diterapkan pada saat ini, maka ayat ini mengandung nilai-nilai aktivitas pendidikan. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak makhluk pada Allah dengan hikmah, yakni maksudnya dengan larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, agar mereka ini waspada terhadap hisab dari Allah. Adapun menurut Quraish Shihab, metode hikmah ini merupakan cara berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian orang yang diajak kepada kebaikan. Lebih lanjut lagi, beliau juga menjelaskan bahwa hikmah ini diartikan sebagai sesuatu yang apabila digunakan maka akan mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, terdapat juga kata mau'izah pada kata wal mau'izati. Dapat diartikan sebagai memberi nasihat, dan Quraish Shihab mengartikan bahwa mau'izah sebagai uraian mengatakan kepada kebaikan, atau dapat diartikan sebagai nasihat. Mau'izat atau nasihat ini juga merupakan cara atau metode yang dapat digunakan dalam proses pendidikan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam, metode pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dipahami dan diserap oleh peserta didik, dan menjadi tepat guna ketika tepat juga pemilihannya untuk digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrahnya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi manusia berakhlak karimah atau insan kamil. Kemudian tujuan dari pendidikan Islam secara filosofis adalah menetapkan rumusan konseptual yang bersifat menyeluruh dan logis agar dapat melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya memajukan umat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga menyeimbangkannya dengan nilai-nilai keislaman juga. Adapun kurikulum juga merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, dan media pembelajaran, juga alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Kemudian selanjutnya adalah metode juga memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Bahkan metode dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dan penerapan metode yang tepat sangatlah mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.